Bapak Ibu, Ketua dan Kepala Sekolah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Mas Nadiem Makarim telah memaparkan Merdeka Belajar episode ke-19 mengenai rapor pendidikan Indonesia. Nah, kita langsung saja kulik bagian rapor tersebut karena itu bagian yang penting untuk kita ketahui apa saja yang ada pada rapor tersebut. Nah, ini dia ya. Kemendikbudristek meluncurkan rapor pendidikan, tujuannya untuk membantu satuan pendidikan dan dinas. Jadi yang dapat mengakses adalah satuan pendidikan dan dinas, mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan. Segera saja menuju ke laman ya, agar rapor pendidikan ini dapat diakses. Rapor pendidikan ini menyajikan informasi mengenai kualitas dan ketimpangan secara sederhana dan mudah dipahami. Ya, karena di sana ada hasil asesmen nasional yang telah dilakukan oleh peserta didik, guru maupun kepala sekolah di tahun 2021 dan ini adalah cerminan dan sebagai langkah untuk perbaikan. Nah, yang dapat diakses di sana yang pertama itu adalah standar kompetensi lulusan, mengenai mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Lalu prosesnya adalah standar isi, proses, penilaian dan pengolahan. Dan inputnya adalah standar GTK, standar pembiayaan, standar sarpras. Ini adalah rapot pendidikan yang ada indikator yang merefleksikan 8 standar. Sudah ada di bagian output, proses, dan input. Nah, ini tampilan atau fiturnya nanti bisa dilihat langsung oleh masing-masing satuan pendidikan melalui akun admin belajar ID ya. Yang terpenting terdapat fitur untuk mengunduh data lengkap ya di bagian glosarium, pusat bantuan dan unduh. Itu di situ ada bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan. Untuk fitur unduh ada di bagian unduh ya, fitur unduh di dashboard. Itu sudah ada, akan memberikan tampilan nilai sekolah, indikator capaian satuan pendidikan. Rapot pendidikan ini diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Satuan pendidikan terbebani oleh banyak lembar-lembar evaluasi yang beragam. Seluruh lembar evaluasi tersebut menghasilkan hasil yang juga beragam, berbeda, dan kadangkala hasilnya bertentangan antara satu dengan lainnya. Akibatnya satuan pendidikan juga tidak memahami apa yang perlu diperbaiki dari beragam hasil evaluasi tersebut. Ini keluhan evaluasi yang terdahulu. Imbasnya pemerintah pusat dan daerah juga tidak bisa memberikan pendampingan ya. Dan pendampingannya pun karena instrumen yang banyak dan terbebani seringkali tidak tepat. Nah, sekarang itu proses itu dibuat menjadi lebih sederhana melalui rapor pendidikan. Apa saja ya? Hanya AN dan Dapodik serta tidak ada pengisian porang-porang tambahan lagi. Evaluasinya hanya satu, mengukur hal yang kunci yaitu mutu dan pemerataan hasil belajar. Situ ya. Cara mengaksesnya ini lamanya https titik dua garis miring dua kali rapor pendidikan titik kemdikbud titik go titik id garis miring app. Silahkan diklik menggunakan akun belajar ID yang sudah diaktifasi untuk masuk ke rapor pendidikan. Dan untuk kepala sekolah dan dinas pendidikan, aktifasi akun pembelajaran ID-nya ya. Untuk publik, lihat data publik ada di sebelah kanannya. Rapor pendidikan adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus memperbaiki ya. Satu, mencari akar permasalahan, melakukan refleksi dan mendiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ini rapor pendidikan bukan untuk
menghukum, mencari siapa yang salah, untuk meningkatkan satuan, kan, untuk membanding-bandingkan, kan ya. Yang kita cari adalah peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil capaian tahun ini adalah garis dasar. Jadi tahun ini merupakan garis dasar potret untuk peningkatan tahun berikutnya. Jadi semoga ini sangat bermanfaat ya, dan tentunya kalau saya baca ini sangat bagus sekali. Langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan setelah melihat rapor pendidikan ini adalah identifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan, melakukan refleksi capaian, pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan, dan menyusun kegiatan dalam bentuk rencana dan anggaran satuan pendidikan. Nanti akan disesuaikan dengan dana bantuan operasional sekolah atau pendidikan dan daerah. Nah, untuk mendorong hal tersebut, Kemendikbudristek memfasilitasi satuan pendidikan Pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data melalui BIMTEK dan pendampingan perencanaan berbasis data mulai bulan April ya hingga sepanjang tahun 2022. Dukungan materi belajar ini disiapkan secara berkala dan akan diinformasikan, bahkan sudah banyak informasi materi belajarnya. Pusat bantuan disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan. Sangat bagus sekali ya. Lalu kesimpulannya, mari kita akses rapor pendidikan karena ini adalah bagian dari identifikasi, refleksi, dan pembenahan satuan pendidikan menuju literasi dan numerasi yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim. Kita semua dapat cermin dan siap untuk melangkah.